Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh solihah, apa kabarnya hari ini? Ibu harap semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan senantiasa dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari tentang perilaku terpuji adalah kepribadianku. Anak soleh solihah, sayangkah kalian kepada kedua orang tua dan guru? Bagaimana kalian menunjukkan rasa sayang kepada orang tua? Dan bagaimana sikap kita pada orang lain? Nah, anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar bagaimana sikap berbakti kepada orang tua dan guru, serta sikap hormat kepada orang lain. Ada beberapa hal yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Yang pertama, berbakti kepada orang tua. Yang kedua, berbakti kepada guru. Dan yang ketiga, menghormati orang lain. Anak soleh-solehah, berbakti kepada orang tua berarti menunjukkan sikap sayang, patuh, dan taat kepada keduanya. Ayah dan ibu sangat berjasa dalam merawat dan membesarkan kita. Maka sudah selayaknya mereka mendapatkan perlakuan istimewa. Berbakti kepada keduanya merupakan kewajiban kita. Kedua orang tua kita telah menyayangi kita dengan hati yang ikhlas. Dalam Islam, berbakti kepada orang tua disebut dengan birrul walidain. Berbakti kepada orang tua merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan jangan engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Patuh dan taat kepada orang tua merupakan kebajikan yang Allah nilai sebagai ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin surga bagi anak yang patuh dan taat pada orang tuanya. Lalu, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua? Baik, akan Ibu sampaikan beberapa cara kita bisa berbakti kepada orang tua. Yang pertama, melaksanakan perintah orang tua yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersikap sopan dan berkata lemah lembut. Yang ketiga, menjaga nama baik orang tua dengan berbuat baik. Yang keempat, selalu memiliki waktu untuk membantu orang tua. Yang kelima, mencium tangan untuk meminta ridhonya dan menundukkan sebagian badan jika melaluinya. Selain itu, jangan lupa untuk mendoakan orang tua baik ketika beliau hidup maupun ketika beliau sudah meninggal. Lalu,
Bagaimana sih doanya? Nah, doa untuk kebaikan kedua orang tua bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangiku pada waktu kecil. Baik anak-anakku sekalian, Ibu akan menyampaikan poin yang kedua, yaitu berbakti kepada guru. Berbakti kepada guru adalah menunjukkan sikap sayang, patuh, taat, dan hormat kepada guru. Guru adalah orang tua kedua kita setelah ayah dan ibu. Dengan menghormati dan berbakti kepada guru, ilmu yang kita dapatkan akan menjadi berkah. Nah, siapa di antara kalian yang pernah membantu guru? Anak solih-solihah, kita bisa membaca, menulis, dan berhitung adalah karena jasa guru. Oleh karena itu, berbakti kepada guru merupakan sikap terpuji. Lalu, bagaimana cara kita agar bisa berbakti kepada guru kita? Nah, caranya adalah yang pertama, bersikap rendah hati. Yang kedua, mendengarkan nasihat guru dan melaksanakannya. Yang ketiga, bersikap sopan dan bicara lemah lembut. Yang keempat, tidak malu bertanya saat kesulitan. Yang kelima, meminta izin jika ingin bertanya dan menemuinya. Yang keenam, melaksanakan tugas yang diberikannya. Nah, apakah kalian sudah melakukan hal tersebut? Selain itu, jangan lupa selalu berdoa dan memohon ampun untuk gurumu ya. Baik, anak solih-solihah, poin yang ketiga yang kita pelajari pada hari ini adalah menghormati orang lain. Selain orang tua dan guru, kita harus menghormati orang lain. Dalam bergaul, kita tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain. Ada perbedaan agama, warna kulit, bahasa, dan adat istiadat. Perbedaan tersebut sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghormati orang lain artinya menunjukkan sikap menghargai pada orang lain, baik seagama maupun yang berbeda agama, yang satu suku atau yang berbeda suku. Anak solih-solihah, bagaimana sih sikap hormat kepada orang yang lebih tua? Nah, sikap hormat kepada orang yang lebih tua dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, bersikap sopan dalam perkataan dan perbuatan. Yang kedua, tidak menyakiti hatinya. Yang ketiga, memberi salam ketika bertemu. Yang keempat, mendengar dan melaksanakan nasihatnya. Yang kelima, mendahulukan orang yang lebih tua. Lalu, bagaimana sikap hormat kepada teman sebaya? Baik, sikap hormat kepada teman sebaya dapat dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu berteman dengan siapapun tanpa membeda-bedakan status kaya, cantik, atau suku. Yang kedua, bersikap sopan dalam perkataan dan perbuatan. Yang ketiga, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah, walau berbeda keyakinan. Yang keempat, memberi salam ketika bertemu. Yang kelima, tolong-menolong dalam berbuat kebaikan. Yang keenam, yaitu saling menghargai. Anak solih-solihah, selanjutnya yaitu sikap hormat kepada orang yang lebih muda. Lalu, bagaimana caranya supaya kita bisa menerapkan sikap hormat kepada orang yang lebih muda? Yang pertama, yaitu menjadi contoh teladan yang baik. Yang kedua, memberikan nasihat yang baik. Yang ketiga,
membantu jika ada kesulitan. Yang keempat, bersikap sopan dalam perkataan dan perbuatan. Nah, apakah kalian sudah menerapkan sikap tersebut kepada adik kalian yang lebih muda? Baik, anak solih-solihah, sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Semoga kita dapat mempraktikkan cara berbakti kepada orang tua, kepada guru, serta menghormati orang lain. Anak solih-solihah, mari kita sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.